ayatnya yang ke-38. Dasar pembahasan kita sekarang dari ayat 26 saudara, dan kita langsung baca 38 nanti ayat yang sebelumnya kita akan membahas berdasarkan pembacaan atau pembahasan poin. Yuk, ayatnya ke-38 Lukas 1 ayat 8 yang sudah disana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadi apa menurut Kataanmu. lalu mereka itu meninggalkan dia. Sekarang sudah 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadi lalu mereka menurut perkataan itu lalu apa? Meninggalkan dia. Maria adalah salah satu tokoh yang penting di dalam kisah kelahiran Tuhan ini dalam kisah Natal saudara. Dan yang menarik apa saudara, ketika Maria menerima kabar sukacita, menerima kabar tentang anugerah yang besar untuk kehidupannya, saya bilang saudara, Maria menggelar dirinya dengan sebutan hamba Tuhan. Saudara, hari minggu lalu saya sempat bahas saudara, apapun profesi saudara, saya itu saudara bukan pendeta, bukan full time di gereja, saudara dan saya kita semuanya hamba Tuhan. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Dan belajar dari Maria, Maria adalah sosok hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Dan akhirnya apa? Salah satu yang membuat Maria menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, menjadi ibu juru selamat di dunia, menjadi apa saudara wanita yang terpilih untuk apa saudara, menjadi ibu dari raja dari segala raja, adalah karena Maria punya sikap hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Makanya sama-sama kita bahas hari saudara, supaya saudara saya sebagai hamba Tuhan, kalau kita punya sikap yang benar, sikap kita akan menentukan hasil. Sama-sama bilang sama saya, sikap akan menentukan hasil. Jika menentukan hasil. Kita punya sikap yang benar, maka hasilnya anugerah terbesar akan diberi setiap kita. Amin. Tepuk tangan dulu yang mana dulu yang Tuhan. Haleluya, haleluya. So, mari kita juga banyak dalam bicara tentang pelajaran dari Maria, spesifik bicara tentang sikap sebagai hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sikap seorang hamba Tuhan. Amin. So, apa yang kita belajar dari Maria saudara dalam konteks sikap sebagai hamba Tuhan saudara? Yang pertama adalah Maria tetap memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Kita lihat 46 sampai 49. 46 sampai ayatnya yang ke-49. Sama-sama kita baca. 3 yang sudah kita boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Lalu Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan apa? Menyebut aku berhala. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar. Dan namanya adalah apa? Kudus. Yang bilang saudara, Maria mengandung raja dan anak segala raja. Maria mengandung Mesias. Maria mengandung juru selamat. Dan saya bilang saudara, kita bisa lihat, saudara baca keseluruhan ayat saudara, sama sekali tidak ada kesombongan saudara. Maria tetap punya yang namanya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Kerendahan hati. Saya bilang saudara, ini adalah sikap pertama yang wajib dimiliki hamba-hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena saya bilang saudara, kita ini hamba. Sama-sama bilang sama saya, hamba. Hamba. Hamba nggak panas untuk sombong saudara. Betul. Kenapa? Karena semua milik Tuhan, ya katakan amin. Amin. Bilang saudara di masa kita, jangan sampai saudara dan saya lupa kita hamba Tuhan. Karena kalau kita lupa hamba Tuhan, seringkali ada orang jadi sombong. Tapi kalau dia tahu dia hamba, harusnya dia sadar tidak ada hal yang pantas untuk disombongkan. Kenapa? Karena semua milik Tuhan, saudara. Kalau sampai kita sombong akan barang yang kita miliki kita saudara. Yang bilang saudara mereka kalian juga ini. Saudara pernah nonton film Dona Kasih Maria? Pernah. Pernah nonton ya? Nah. Apalagi saudara yang hidup tahun 80-an, 90-an. Saya percaya akan nonton. Karena memang cuma itu hiburan kita saudara. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kalau anak zaman sekarang hiburan dari handphone lah, dari tab lah, dari TikTok lah. laptop, YouTube, segala macam. Kita dulu cuma TV. Itu pun siarannya cuma TVRI. Iya, betul. Betul kan? Betul. Bukan cuma TVRI. Film Dona Kasih Indro saya tahu 15 kali putar saudara. Betul. Iya kan? Saya Iya. tahu kapan Indro masuk ke sungai ya. Iya kan? Nah, ada adegan di mana kasino Ayo. ke kampus.
Gue gak ada di mobil. Wih. Pernah nonton nggak? Pernah. Gue gak ada di mobil, gayanya. Selangit. Turun dari mobil tuh. Kita nonton beli sendiri, kenapa? Karena kita tahu itu mobil-mobil adalah mobil-mobil yang Sewa. di bengkel bapak, betul ya? Iya. Kelihatan ketahuan umurnya semua di sini. Betul ya? Saya bilang sama kita teriak, kenapa? Kita tahu itu kantornya dia. Itu titipan, betul ya? Betul. Saya bilang saudara, mungkin itu juga yang dirasakan malaikat ketika lihat orang-orang Kristen sombong akan dia miliki. Karena sesungguhnya itu bukan milik dia, betul tidak? Betul. Harta kekayaan kita bukan milik kita. Betul. Amin. Amin. Jabatan kita bukan milik kita. Amin. Kesuksesan kita, penghasilan kita itu bukan milik kita. Betul. Betul ya? Betul. Kecantikan keamanan kita bukan milik kita, betul ya? Betul. Jadi saya bilang saudara kalau bukan milik kita, terus kenapa kadang-kadang kita menyombongkan apa yang bukan milik kita? Shalom ibu-ibu. Tas mewah bukan milik. Shalom. Shalomnya ada, aminnya nggak ada. Kemudian ya, sekalipun tas rumahan bukan main. Yang mereknya itu Oh mereka Hermes. Oras. Ini ya, di bawahnya tulisan saya Mario, saya Mas Sendiri. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak? Translate, Pak. Sudah. Memang saudara, itu sekalipun memang mungkin itu rare item yang untuk mendapatkan kesusahan yang kita ambil saudara. Karena memang ada asasnya memang. Sudah, sekalipun saudara punya uang, saudara bisa minta. Saya baru tahu ini saudara. Kalau saudara mau minta itu saudara harus beli aksesoris senilai harga tas itu, kalau saudara bisa minta itu. Kalau saudara minta itu, saudara nggak bisa pilih warna. Suka-suka yang jual pasti warna apa? Ada. Mana tasnya mahal banget, saudara. Saya kenal dengan seseorang saudara yang bilang begini, Pak, Bapak lihat mobil saya, mobilnya Lexus. Wih. Mahal. Saya punya Lexus tapi dalam bentuk biskuit, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tenang, Pak. Ada. Mama ini. Yang sama tapi warna berbeda. Dalam hati saya, jangan mengalahkan istri. Itu pergaulan yang buruk, saudara. Nanti tiba-tiba tergoda terus pengen. Ada Yesus yang berapa ratus kali waktu saya. Kemudian anak-anak ibu-ibu bodoh, kalau tak mahal kalau ada Yesus ngomongnya bukan main, pegangnya ada nih. Apa itu, Pak? Jangan nih, daun Setiap foto harus tas selalu di depan. Pokoknya berapa derajat sebelah kiri dan kanan itu harus tetap dijaga, jangan sampai tersesat kiri kanan, apa ya mahal. Coba kalau tas murah, ya ngomong gitu. Biasa. Apa rame-rame yang pakai selepet pakai tas pinggir. Bapak-bapak juga sama. Kalau pakai jam tangan mahal, Dia kayak gini. yang orang kayaknya dia kayak lucu. Dan kalau yang ada tadi itu kata tamu sombong ya, biasa kalau pas waktu dia tamu depan. Kalau nggak puas begini ya. Kalau kita mau minjam tangan, sama anak gue juga sama. Shalom anak muda. Shalom. Kalau kita tahu kita hamba Tuhan, harusnya nggak sombong sekali ucapan-ucapan anak muda yang sekarang para cakapnya. Dia ada sombongnya kan aja. Enggak semua, Pak. Undang-undang
kayak aktor Korea. Wis. Sombongnya bukan main. Pak Pelita, lihat teman saya Pak Pelita. Tapi sombong, nanti parah itu parah. Karena namanya Agus lagi. Lagi Agus. Namanya Agus. Tapi memang Agus ini nama Agus bersakan. Betul. Kalau dari nama Kaisal. Tapi saya bilang betul. Yang wanita juga sama. Shalom anak muda wanita. Shalom. Yang sekarang atau boleh sombong jangan lama pilih kalau cantik sombongnya bukan main. Wih. Ayo pilih kade. Betul Pak Pria. Zaman sekarang wanita-wanita kalau merasa cantik dikit aja, ada yang PDKT dia apa itu? Minimal mobil. Kalau yang Supra tetap bilang ya buat wanita ya, kadang-kadang memang ada pria-pria yang rendah hati, dia akan awal Supra tetap, tapi di rumahnya. Wow. Nggak ada. Iya, Pak. Cantik dikit orang PDKT, aku suka sama kamu boleh keluar menang aja. Artis. Sungguh mencintai. Si nama mampu berapa? Lala kenapa bawa batak? Kok bawa batak? Tapi si nama biasanya bukan anaknya, mamanya dia. Enggak juga. Iya. Aku pokoknya aku cari laki-laki yang jadi menguasai namanya. Miskin. Nanti ya. Nanti lah. Biasanya itu nanti dari 5 sampai 35. Nah, kalau mulai cari-cari. Tapi nggak ada sinama nggak? Udah 35 ke 45. Apa deh sinama aku yang bayar deh. Eko juga aku deh. Bedung aku deh sekalian makan dulu aku bayar deh. Sekali kotor sekalian aku bayar. Nah, udah mau sekarang salah. Cuci gudang. Yang bilang saudara, amal Tuhan tidak boleh sombong. Amin. Saya bersombong dengan segala keadaan hati, dengan segala ujian dan atas segala sesuatu yang diri saya karena ada sombong. Betul. Amin. Kan pengalaman yang cuma 3 desa lagi ini yang mau puji pendeta, kalau pendeta akan jaga hati bisa terbangun kan? Apa? Pendeta kalau pendeta, Allah pendeta. Sombong saudara jaga hati ya. Saya bilang saudara karena sombong. Amin. Tuhan karena sombong. Pasti karena saudara harus Tuhan yang dipermuliakan katakan amin. Amin. Karena banyak dari saudara ketika kita rendahkan yang kita di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita dan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dirimu hamba Tuhan gak boleh sombong. Bilang sama yang ngomong segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang kita pelajari dari seorang Maria saudara dalam konteks sikap yang benar sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kedua adalah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rela berkorban. Sama saya rela berkorban segalanya untuk Tuhan. Rela berkorban segalanya untuk Sekarang Tuhan. kita baca yang kita baca pakai awal. Lukas 1 ayat 38 sama-sama sekarang kita baca surat 3. Iya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tahan sampai di sana. Ketika dia terima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, itu ketika dia terima, konsekuensinya makin juga.
Konsekuensi yang pertama, dia akan kehilangan suami, betul ya? Betul. Mereka itu kalau kita bilangnya pertunangan, saudara, tetapi dalam tradisi Yahudi itu ada dua fase, namanya kiddushin, yang kedua nisuin, saudara. Jadi kiddushin itu saudara dikuduskan. Jadi ketika orang sudah masuk masa kiddushin, mereka sudah suami istri tapi belum tinggal bersama, tetapi mereka sudah dikuduskan untuk pasangan masing-masing, saudara. Nah ini adalah fase di mana Maria dan Yusuf, saudara, sudah ada di fase sebagai suami istri, sudah dikuduskan tetapi belum tinggal bersama. Kalau misalnya Maria hamil sebelum mereka tinggal bersama, bahasa Ibrani-nya hamidun. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Mas. Yusuf bisa saja meninggalkan dia, betul kan? Betul. Yusuf sempat berpikir untuk meninggalkan dia. Makanya mereka bilang, jangan berpikir untuk meninggalkan Maria, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Konsekuensi yang kedua, itu tekanan sosial, saudara. Sudah bisa bayangkan, wanita yang suci, yang kudus, yang jaga hidup, tiba-tiba hamil. Kita saja yang sudah hidup di kota besar yang sudah cenderung individualisme, betul kan? Individualis kan biasanya tidak maksudnya tinggal di kompleks perumahan negara. Kadang-kadang tetangganya kita nggak tahu siapa, saudara, betul ya? Kalau tetangga biasanya cuma pada saat kita buang sampah bersama, betul ya? Betul. Buang sampah, iya kan? Itu pun kadang-kadang tidak akan ngobrol panjang, ketemu cuma, iya. Beda. Kalau yang area-area tertentu sudah, kalau area tertentu tidak sore-sore dan tiba. Ini adalah diri. Tapi kalau di kampung masih ada di sekarang, tanggal-tanggal harus semua masuk sekarang. Makanya di kota ada CCTV, di kampung jarang CCTV. Kenapa? Karena CCTV yang terbaik adalah tetangga kita sendiri. Iya. 24 jam memantau sekarang. Nah, bayangin kalau sampai dia hamil duluan sekarang, mau itu mama di bawah. Yang ketiga, dalam dunia ini, kalau wanita hamil duluan, artinya berzina, konsekuensinya dia jadi raja dari raja selesai. Konsekuensinya itu bukan main. Tapi yang menarik adalah saudara, Maria rela berkorban karena dia tahu semuanya adalah milik Tuhan. Tepuk tangan yang paling mulia. Saudara perhatikan kata hamba yang Maria pakai, saudara. Aku ini hamba Tuhan. Kata hamba itu menggunakan bahasa Inggris. Ini punya makna bukan hamba saja, tetapi lebih spesifik slave atau budak, saudara. Budak pada masa Maria adalah orang yang sama sekali tidak punya hak atas apapun, termasuk nyawanya sendiri, saudara. Dan sesungguhnya saudara, kenyataannya seperti itu. Kita hamba Tuhan, semuanya milik Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena ada sebagian yang berkata, ku tak membawa Tuhan. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, kalau kita sadar semuanya milik Tuhan, saya mau bilang saudara, kenapa kita dipimpinan sama Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya sebaiknya yang punya dompet. Ada yang punya dompet? Dompet. Masih mau dompet hari ini ada? Ada yang punya dompet? Yang punya dompet boleh angkat tangan? Ajam. Ada nggak yang ngasih dompetnya buat saya? Nggak ada. Bisa cerita sama Tuhan, tidak bisa percaya dengan kami sekarang. Yuk, yang punya dompet ada nggak yang ngasih buat saya? Kalau ada boleh angkat tangan bahwa Bapak, mantap, satu Bapak. Oke, ada lagi? Beserta isinya sekalian, jangan lupa ya. Siap, satu orang Bapak, puji Tuhan. Berkah Bapak kita ini. Terima kasih Bapak. Sah. Terima kasih. Oke, dompet sudah. Ada nenek di rumah sih. Ada Bapak dua. Ada dua. Ini saudara bersama dia akan ada berbawa. Pak dompet beneran nih Pak ya. Ada dua mantap. Itu Zaman sekarang, cash terus bos. Jangan lupa pinnya ke
ya. Oke, kedua. Saya percaya banyak yang punya smartphone, betul ya? Ada nggak yang pasang handphone yang buat saya? Enggak. Ya, kasih ya. Oh, haleluya, satu ini benar ya. Oke, ada settingnya juga jangan lupa ya. Pakai video, haleluya terus. Oh, satu ada yang kasih handphone. Hujan deras, satu surah datang ke gereja, artinya saudara banyak yang punya mobil. Yang mau kasih mobil, angkat tangan. Mobil. Enggak ada yang mau. Satu. Dua. Oh, haleluya, tepuk tangan buat Bapak kita. Oke. Tadi balik. BPKP. Oh, tiga dalam Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan. Sepanjang hari ini paling mantap, saudara. Haleluya. Bapak pakai tas, Bapak pakai tas. Bapak pakai tas nanti jatuh. Lumayan ini jadi kitchen set. Ada lagi yang bilang, surat tanya. Oke. Oh, dari Yesus, terima kasih Tuhan memberkati. Jadi ibu ternyata kasih kunci ini dengan harapan semoga Tuhan gantikan dengan mobil yang baru. Amin. Ayo Pak, tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab, Pak. Saya jujur dulu ya. Sebenarnya mana saudara tadi yang saya sebutnya 2 mobil saya jual. Yang punya nggak marah, Pak? Yang punya nggak marah. Apa yang kita diberikan di surga saudara? Oh Tuhan panen oke. Iya. Pokoknya sekarang saya boleh tambah kaya juga dia sekarang. Mobil aja banyak Tuhan. Ini dulu. Ya syok. Bisa terima berkat Tuhan. Beta bodoh. HP murah. Yuk penawaran yang pertama siapa? Ini paling banyak ya saudara. Ada lagi. Nggak ada. Ada lagi. Handphone. Udah banyak. Ada lagi. Jangan saudara, sejujurnya yang saya expect adalah Yang paling kaya. kunci ini, Bukan yang paling kaya. dompet ini, dan handphone. Sebanyak benar dan handphone ini. Sebelum saya ke sana, pertanyaan saya buat saudara, kira-kira menurut saudara, kenapa orang-orang yang bakalan bermawang memberikan barang-barang buat saya? Punya rendah hati. Terpaksa dari Yesus. Ada dong. Dosa bisa dibunuh. Kita lebih daripada fitness. Menurut saudara kenapa? Punya rendah hati. Punya rendah hati. Biasanya kaya. Hah? Terasa tadi sukarela. Iya. Percaya apa? Oh, tidak semudah itu masuk. Pendeta juga. Enggak, manusia. Itu udah intensitas itu. Apa lagi? Percaya selain itu apa? Biar dapat lebih lagi. Maksudnya pikir saya bebas bodoh. Lah. Saudara saya bilang saudara, yang saya expect adalah 3 barang ini saudara. Yang lain saya nggak expect. Sama sekali saya nggak bayangkan itu akan diberikan dosa. Kenapa?
Yang saya expect hanya ini, karena 3 barang ini adalah milik saya yang saya titipkan ke jemaah dan juga ke pemerintah. Tapi saya pasti titipkan, dia pulang. Ini berdekat. Saya sengaja mau ini saya titipkan ke jemaah di sana, musik dan bekerja satu. Ya itu punya saya, ini dompet. Masa coba lihat. Masa ganteng juga. Pastikan di dompet selalu ada foto istrimu. Betul ibu? Betul. Supaya ketika kau dalam masalah yang berat, kau lihat foto istrimu, kau ingat di rumah ada yang lebih berat daripada masalah. Wah. Saya belum bilang sekarang. Ya. Saya juga kaget kenapa ada yang banyak sekali itu ya. Maksud saya sebenarnya begini. Saya pikir kan kayak di lapangan kan kita beli semua kan. Iya, betul. Saya kan balik sama saya itu cuma 3 minggu lah. Karena saya mau bilang begini bahwa kenapa semuanya langsung dengan mudah memberikan? Karena semua memang mereka tahu bukan dalam diri mereka tetapi titipan. Oh my God. Kalau berkasih semua sedunia semua di dalam. Jadi hasil penjualan barang-barang ini kita akan makan sama-sama. Kamu ya, nanti akan dikembalikan saudara, saya percaya tapi maksud saya begini saudara, kenapa mereka yang lebih berdedikasi dan mereka tahu hanya titipan? Kita pun juga sama. Saya bilang saudara, apapun yang kita punya itu bukanlah milik kita sesungguhnya karena kita adalah pengelola, semuanya milik Tuhan. Jadi saya bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau orang lihat gereja kita saudara, contohnya kemarin pada saat bikin Natal GBK, saya mau bilang saudara, Natal GBK itu mahal saudara. Betul tidak? Betul. Yang kalau lihat, kalau itu mahal bos. Banyak yang siap-siap bahagia, itu mahal. Tapi kenapa? Gereja ini saudara, yang pertama akan memberikan Tuhan. Supaya suka tetap dirasakan semua orang saudara. Amin. Yang kedua, karena memang gereja ini setiap apa yang dimiliki semua dikembalikan oleh Tuhan. Karena memang semuanya milik Tuhan. Ibu membalaskan kita saudara dari kita jadi seorang pengusaha sukses saudara. Bisnis properti selalu untung saudara. Memang Tuhan kasih karena yang luar biasa saudara. Tapi membalaskan apa saudara? Kasih semuanya buat gereja. Korban buat gereja saudara. Saya bilang saudara kenapa? Karena itu sadar ini bangsa bilang apa? Ya karena memang semua milik Tuhan. Kita cuma mengelola. Itu kalau bilang apa? Kata Tuhan panggil itu semua aset untuk gereja. Kenapa? Karena itu sadar semuanya hanya titipan. Saya bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Betul. Saya tidak bicara tentang uang di sini saudara, tapi artinya begini saudara. Kadang-kadang kita soal waktu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan? Iya, betul. Kita kadang-kadang saudara menyembahan aja saudara. Mau berdoa aja baca firman aja gitu. Saya kalau bapak kadang-kadang di sana kalau nonton bola di sana, 2 jam teriak-teriak Indonesia, wah. Betul para wanita? Betul. Kalau berdiri penyembahan baru 5 meter. Kenapa banget gue nya? Akhirnya 1 kali lagi, sekali lagi, 15 kali, sekali. Jadilah pribadi yang rela berkorban untuk Tuhan. Amin. Kembali saya selalu bilang apa? Kita hamba Tuhan, pelayanan kita harus korban saudara. Amin. Yang bilang saudara, kabar baik ini, apapun yang kita persembahkan buat Tuhan, Tuhan tidak akan menentukan. Pasti Tuhan kembalikan 4 kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita hamba Tuhan. Kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, saya nggak sentuh saudara ya, silakan. Haleluya, tolong kembalikan dulu. Tim saya tolong bantu ya. Jangan sampai tukar ya. Orang yang tanggung jawab. Kalau bapak ini kalau foto silakan foto. Kalau ini yang bahaya ini.
Yang ketiga. Yang ketiga adalah, oke, yang ketiga, sebagai hamba Tuhan ketika baca dan Maria tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya tidak menjadi kecewa. Ayat yang 23 sekarang kita sudah sama-sama kita baca. Sudah mulai bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3. Sesungguhnya dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Menyertai kita. Sekarang saudara, sesungguhnya anak kita itu akan apa? Dan akan menamakan dia siapa? Immanuel. Yang berarti Allah. Kalau saudara pelajari kata Immanuel, saudara punya makna penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap detik sekalipun penyertaan Tuhan tidak pernah beralih daripada kita. Sama-sama bilang sama saya penyertaan sempurna. Penyertaan Ini sempurna. saudara Alkitab dan ayat Alkitab yang dekat lagi saudara. Aku sekali-kali tidak akan apa? Nah, ketika saudara mendengar kata Immanuel, Allah menyertai, penyertaan yang sempurna. Kira-kira kehidupan apa kehidupan yang seperti apa yang ada di bayangan saudara? Halo? Kehidupan seperti apa yang ada di bayangan saudara? Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Hah? Aman. Tenang? Aman. Aman? Bahagia. Damai. Damai. Damai? Penuh sukacita. Sukacita? Bahagia? Kaya, oke. Santai? Sederhana. Sehat? Diberkati. Dihormati? Diberkati? Masuk surga. Hah? Ada umur sejahtera? Sehat. Sehat? Udah? Hidup abadi? Tapi apa di surga? Banyak yang sama, kaya yang sama. Untung kakak tidak apa? Kita sepakat ya. Di bayangan kita hidupnya nyaman, betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Pertanyaan saya selanjutnya. Tuhan ada dalam kandungan Maria. Tuhan lahir bersama-sama dengan Maria dan Yesus. Pertanyaan saya, apakah hidup mereka langsung jadi nyaman? Tidak. 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 Apakah tiba-tiba Maria melahirkan di ruang VIP-nya Siloam? Tidak. Tidak. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan mereka dari Bethlehem ke Yerusalem ada Bluebird Express. Tidak. Bluebird Outbound Market. Maria. Buktinya dalam kaki 150 km. Iya. Dan dalam tekanan karena dikejar-kejar racun teroris yang diberikan untuk apa? Menghabisi anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun. Hidup bersama Tuhan, jangan pikir pasti nyaman. Iya. Nah, kalau saudara baca sejarah gereja, ada banyak bapak-bapak gereja yang alami masa-masa sukar, keadaan yang sulit. Saudara hidup bersama Tuhan, jangan pikir gak ada masalah tentang persoalan hidup. Saya mau bilang, justru kadang-kadang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kesalahannya lebih senang dan dalam hidup kita. Dan kenapa saya itu lagi bisa kita sebagai tanda kekasih betul ya? Kadang-kadang ketika kita berdoa Tuhan, kita bisa diizinkan mengalami keadaan yang sangat menyakitkan. Kalau saudara sering juga misalkan, ada yang berbicara saudara, kesaksian seorang hamba Tuhan luar negeri ini saudara, boleh tunjukkan fotonya. Hamba Tuhan ini saudara, dia sejak muda melayani Tuhan. Dia sejak muda dia kasih hidupnya buat Tuhan. Kemudian dia ketika menikah bersama istrinya dia melayani Tuhan untuk Tuhan. Tetapi di usia anaknya 15 tahun, wanita yang sangat muda
di usia yang masih sangat belia, anak wanitanya dijahati, diludahi, dihancurkan oleh 7 laki-laki sekaligus. Bilang saudara, seorang ayah yang punya anak perempuan pasti ngerti ini. Saya seorang hamba Tuhan. Saya punya anak perempuan, saudara. Bilang saudara, salah satu yang paling bisa menghancurkan anak seorang ayah adalah anak perempuan yang serius. Betul. Karena para laki-laki yang kalau kau menikah, pastikan kau perlakukan istrimu sama seperti bagaimana kau ingin anak perempuan diperlakukan oleh suaminya nanti. Iya. 15 tahun masih sangat muda, hidup dalam ketulusan, dihancurkan oleh 7 laki-laki. Si pendeta itu suara hancur hatinya. Karena kesaksiannya dia bilang berbulan-bulan dia nangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku hidup dalam kekudusan, istriku hidup dalam kekudusan, anakku hidup dalam kekudusan, aku melayani Tuhan, aku serahkan hidupku untukmu. Kenapa Tuhan anakku dirusak oleh 7 orang laki, saudara? Dan saat itu saudara saksiannya ada suara yang datang dekat. Tinggalkanlah Tuhan. Kenapa kamu melayani Tuhan? Ini Tuhan jahat. Tuhan tidak menjaga. Dan suara yang sama juga datang kepada istrinya. Bagaimana waktu ini saudara menjadi kecewa? Melayani Tuhan karena dia tahu semuanya untuk mendatangkan Suka. mau bilang saudara berjalan bersama dengan Tuhan karena situasi yang dihadapi adalah situasi yang mengecewakan. Tapi sebagai hamba Tuhan jangan pernah jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Amin. Karena itu perjalanan kita tahu semuanya pasti dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak selamanya bicara tentang berkat pemberi mujizat. Karena itu hanya Allah Tuhan untuk kita sampai pada kesumpaan dan keselamatan. Dia seringkali menceritakan hal yang mengecewakan, tapi jangan kecewa. Karena semuanya berubah. Dan kita sadar sudah berapa di desa ini. Karena anak seperti dalam ini, semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika mereka dalam perjalanan situasi yang mengecewakan itu, sakit banget. Banyak yang berkata pada saat itu, saya tak mampu lagi dengan Tuhan. Ingatkan kita, andalkan Tuhan, lekas sama Tuhan. Dalam keberkatan ada kekuatan yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia. Bilang sama kanan kiri, jangan kecewa sama Tuhan. Semuanya untuk kebaikan. Bilang sama yang ngomong, andalkan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Segala perkara dapat kita tahu dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia.